Halo guys, welcome back to my channel. Tentunya bersama gua Dio Haris. Di video kali ini gua mau sharing mengenai pengalaman gua tentang investasi. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Jika kalian ingin keluar, pakai masker. Dan jangan lupa jaga jarak aman, supaya kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, jadi di video kali ini gua mau sharing tentang pengalaman gua tentang investasi, yang dimana pengalaman gua ini cukup membuat gue bertambah wawasan dan bertambah pengetahuan. Gue sempat coba beberapa investasi, salah satunya adalah obligasi, saham, dan emas. Nah, untuk sekarang gue memutuskan mengalihkan semua investasi gue itu ke emas. Kenapa? Karena gue udah coba untuk melihat benefit dan keuntungannya untuk kaum seperti kita, terutama milenial seperti gue dan kalian yang nonton video ini. Itu emas sangat menguntungkan. Ini gue nggak disponsorin atau gue nggak dibayar sama siapapun. Ini real pengalaman gue yang udah gue rasain ya. Jadi gue udah sempat pernah main saham, main obligasi, dan pasar uang. Itu melalui salah satu aplikasi yang nggak perlu gue sebutin namanya. Jadi ketika saat itu gue coba membeli saham, membeli obligasi, dan juga pasar uang yang nominalnya cukup lah, nggak terlalu banyak, nggak dikit juga. Nah, 100.000 itu sudah mendapatkan lembar saham dari perusahaan yang kalian beli. Itu perusahaannya hanya yang terdapat di aplikasi itu ya. Di luar aplikasi itu nggak ada. Nah, setelah berjalan kurang lebih 3-4 bulan, gue nggak merasakan keuntungan yang begitu berarti buat gue. Dan akhirnya gue balikin lagi ke bentuk uang. Gue cairkan dan keuntungannya nggak begitu kerasa. Karena ketika kalian mencairkan uang dan perusahaan itu berbeda dengan rekening yang kalian punya, itu bakal kena administrasi. Dan menurut gua itu kurang menguntungkan buat gua sendiri sih. Ini opini gua aja ya. Terus akhirnya gua beralih ke emas. Nah, emas yang gua punya ini ada dua. Yang pertama itu adalah ini tabungan emas dari Pegadaian. Ini gua nggak disponsorin, ini emang punya gua. Dan juga gua beli logam mulia. Ini logam mulianya dari Antam yang cetakan baru. Pertama-tama gue mau ngejelasin dulu nih, kenapa sih gue beralih ke emas dari investasi yang lain gitu. Kalau kalian investasi berupa uang, kalian cuma nabung di celengan, ya oke, uangnya terkumpul, tetapi kalian tidak mendapatkan benefit apa-apa. Karena gue pun udah merasakan itu. Setiap hari, setiap bulan gue nabung, nominalnya sama, ya ketika gue ambil ya sama gitu kan. Gak ada benefitnya, ibaratnya uangnya nggak bisa muter lagi, kalian nggak dapat apa-apa. Terus, kalau misalkan kalian mau main saham atau obligasi atau pasar uang, kalian boleh sih. Tapi kalau menurut kalian itu menguntungkan untuk kalian gitu. Tapi kalau misalkan nggak menguntungkan, seperti gua merasa kurang diuntungkan, bukan nggak menguntungkan ya. Kalau menguntungkan, iya, oke, dia ada selisih keuntungan. Atau misalkan kita rugi, lagi turun gitu, kita juga kena imbasnya gitu. Tapi kan lagi situasi ini lagi pandemi nih gitu, lagi pandemi COVID kayak gini. Menurut gua itu adalah investasi yang selalu harganya naik ya emas gitu. Dan keuntungan emas tuh banyak banget. Bisa kalian googling sendiri atau kalian cari referensi apa sih keuntungan kalian punya emas, apa sih keuntungan kalian nabung emas gitu. Karena emas itu yang pertama paling mudah dicairkan, paling liquid. Udah gitu emas itu bisa dijual, bisa digadai. Udah gitu emas itu harganya selalu naik. Kalian bisa lihat harga emas dari tahun ke tahun itu selalu mengalami kenaikan. Emas bisa turun, bisa. Tapi itu seperberapa kalinya dari kenaikan harga emas tersebut. Dan keuntungannya, apabila kalian investasi yang lain, keuntungannya dia sedikit-sedikit, dia progres. Tapi kalau misalkan emas, dia kenaikannya langsung tinggi. Bisa kalian lihat di Google, emas itu paling menguntungkan untuk jangka panjang dan investasi untuk masa depan kita. Karena kita kan masih muda ya. Jelas banget butuh yang namanya tabungan jangka panjang. Tapi kalau menurut gua, balik lagi ke kalian sih. Kalian bisa cek investasi apa yang paling menguntungkan untuk situasi pandemi saat ini. Terutama untuk kita kaum milenial. Kenapa bisa gue bilang emas? Yang pertama gue mau jelasin dulu tabungan emas.
Ini gue nggak disponsorin sama sekali, ini gue emang benar-benar buka dan gue udah ngerasain benefitnya. Gue buka ini cukup dengan 100.000 rupiah. Gue udah bisa mendapatkan buku tabungan seperti tabungan ini. Kalau kalian buka rekening di bank, buku tabungannya seperti ini kurang lebih sama. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan itu adalah dalamnya. Dan yang membedakan itu adalah kalau ini kalian buka awal itu cukup membayar 100.000 rupiah, yang dimana 60.000 itu langsung dikonversi ke gram emas, yang 40.000 itu dibagi dua, 10.000 nya untuk administrasi dan 30.000 nya itu untuk pengelolaan rekening per tahun. Jadi kalian hanya dibebankan untuk awal pembukaan ini cukup 40.000 rupiah, itu udah nggak ada biaya lagi. Nah, di tahun kedua kalian baru dikenain lagi biaya pengelolaan rekening sebesar 30.000 per tahun. Jadi ini nggak per bulan, kena administrasinya. Kalau misalkan kalian nabung di bank, oke. Misalkan takut di tabungan uangnya kepake, kalian nabung di bank. Bank itu gue juga sendiri punya beberapa bank. Dan setiap bulannya selalu ditarik biaya administrasi minimalnya 6.500 rupiah. Dan menurut gue itu kurang menguntungkan. Karena saldo kalian bukannya tetap, bukannya nambah, malah berkurang. Jadi gue saranin buat kalian, kalau misalkan emang kalian uangnya belum cukup untuk membeli kepingan logam mulia, kalian cukup buka ini aja, tabungan emas. Ini pun nanti bisa dicetak menjadi kepingan logam mulia, tapi kena biaya administrasi. Nah, untuk biaya administrasinya sendiri gue kurang hafal, dan gue juga kurang tahu, gue belum tanya-tanya untuk biaya cetakannya dari kepingan logam mulia. Ini tuh caranya gimana? Kalian bisa langsung datang ke Pegadaian terdekat, mau itu UPC maupun cabang yang ada di dekat rumah kalian atau dekat kantor kalian. Bisa juga kalian buka lewat aplikasi yang bisa di-download di App Store dan di Play Store, namanya Pegadaian Digital Service. Nanti kalian bisa daftar, registrasi di sana. Dan apabila kalian sudah terdaftar dan memiliki akun, kalian bisa langsung pakai. Dan kalian bisa langsung mendapatkan buku ini dengan cara registrasi ke Pegadaian terdekat. Nanti di situ bakal di link namanya Chief. Chief itu semacam, kalau kita itu bahasa gampangnya nick. Jadi per orang kita cuma bisa punya satu chief atau satu nick. Jadi untuk per orang kita cuma bisa punya satu tabungan emas saja. Nah, ini tuh murah banget kalau kalian mau nabung di tabungan emas Pegadaian ini, cukup 0,01 gram dari harga emas saat kalian nabung. Ya, jadi misalkan kalian belum punya uang lebih, jangan khawatir. Ini itu kurang dari 10.000 kalian tetap bisa nabung. Jadi jangan malu, jangan khawatir. Misalkan kalian mau nabungnya lewat M-Banking juga bisa. Kalian cukup download aplikasi yang tadi gue bilang, Pegadaian Digital Service. Tapi kalian harus registrasi dulu supaya bisa untuk beli si tabungan emas ini. Dan kalian kalau misalkan mau jual ataupun gadai bisa juga. Kalian aktifin aplikasinya, datang ke Pegadaian terdekat, sekalian nuker sama si bukunya ini. Nanti kalau misalkan kalian udah dapet, itu tuh caranya gampang banget. Kalian nggak perlu datang ke Pegadaian lagi, asalkan aplikasi kalian udah ada link Chief-nya dan juga udah ada si rekening bank kalian yang di linkin ke aplikasinya. Itu caranya gampang banget kan, mudah banget. Jadi itu tuh sangat worth it banget buat kalian, terutama gue sendiri yang udah ngerasain benefitnya. Perharinya selalu naik, dan di aplikasinya pun tercantum untuk harga jual dan harga beli per harinya. Jadi selalu update, kalian gak usah takut harga emas hari ini berapa ya, emas hari ini naik apa enggak ya, turun apa enggak ya. Semua ada di aplikasinya, lengkap banget. Kalian cukup download aplikasinya Pegadaian Digital Service di App Store maupun di Play Store. Nah, selanjutnya menurut gue kenapa emas itu menarik, gue juga coba membeli emas dari Antam, yaitu logam mulia, yang dimana ini berupa kepingan, dan ini sertifikatnya langsung bisa di-scan melalui barcode yang ada di belakangnya ini. Nah, ini ada barcode di sini yang nggak bisa gue tunjukin nih, makanya gue tutupin. Di sini di bagian yang gue tutupin ini ada barcode yang bisa nge-scan sertifikatnya bahwa ini tuh asli. Jadi kalian gak usah khawatir, kok itu nggak ada sertifikatnya sih? Jangan salah, sertifikatnya sekarang sudah bisa dicek
melalui Certi, yang dimana kalian cukup dengan mendownload aplikasinya berupa namanya itu Certi, dan kalian scan barcode yang ada di belakang yang tadi, itu langsung kelihatan sertifikatnya. Ini gue punya yang 1 gram sama 2 gram. Untuk logam mulia sendiri, harga per hari ini itu dari Antam Rp1.069.000. Kalian jangan tunggu harga turun. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue udah sempat beberapa kali, maupun itu di tabungan emas maupun itu di logam mulia seperti ini, gue tunggu turun, itu harganya nggak turun, malah naik, dan akhirnya gue merasa gue rugi. Kenapa nggak beli hari itu? Karena hari itu tuh lebih murah daripada hari esok. Hari esok harganya bakal lebih tinggi dan naiknya bakal jauh banget. Ini kalian bisa mendapatkannya di mana? Di toko emas ada, di Pegadaian pun ada, ataupun di Galeri 24. Galeri 24 itu juga ada. Kalian mau ini beli di cash bisa, mau ini beli dicicil juga bisa. Kalian cukup datang ke Pegadaian terdekat. Itu bisa kalian pilih mulai dari 0,5 gram sampai dengan yang kalian inginkan. Misalkan mau ngambil yang 10 gram, 20 gram, atau 50 gram, itu ada kalau kalian mau cicil. Nah, menurut gua emas itu paling menguntungkan, bener. Kalian kalau nggak percaya, kalian bisa cek sendiri. Cobain, kalian langsung beli emas atau buat tabungan emas yang tadi udah gue bilang. Nanti kalian bakal merasakan benefitnya. Kalian nggak perlu ngecek harga per harinya. Kalian nggak perlu takut turun atau naik, karena emas itu cenderung selalu naik. Iya, oke, dia ada saatnya turun sekali atau 2 kali. Setelah itu dia nggak bakal turun lagi, dia selalu naik. Kalau nggak percaya, kalian boleh cek ke Google. Sekarang cek harga emas hari Senin sampai dengan hari ini, udah berapa selisihnya. Ketika misalkan dia turun, oke, dia turun. Setelah itu dia nggak turun lagi, tapi dia bakal naik sedikit-sedikit, dan bahkan dia bakal bisa loncat langsung jauh. Terakhir, emas itu yang gua tahu harga per gramnya itu masih di 700.000. Itu sekitar 2018 kalau nggak salah. 2018 pertengahan atau akhir tuh masih 700.000. Dan gue saat itu merasa, ntar aja deh belinya, tunggu harga turun. Dan sekarang 2020 harganya udah mencapai angka 1 juta. Dan itu 1 juta udah 1 juta lebih gitu. Nggak tahu, mungkin ini kan udah bulan ke-8 ya, udah bulan Agustus. Mungkin di akhir tahun itu juga bakal melonjak, ataupun di awal tahun 2021 nanti bakal melonjak, kita juga nggak bakal tahu. Tapi yang jelas emang itu bakal naik terus harganya. Nah, kalau untuk logam mulia sendiri ada banyak beberapa versi, cuma gue lebih memilih yang Antam. Kalau untuk yang lainnya itu yang gue tahu itu ada UBS, ada Lotus, sama juga ada dari Galeri 24 ngeluarin juga berupa logam mulia. Tapi yang gue beli itu tetap dari Antam, karena menurut gue harga yang paling stabil, harga yang paling aman itu adanya di Antam. Nah, gimana? Kalian tertarik nggak buat investasi pindah ke emas? Atau kalian ingin bertanya? Boleh. Pertanyaannya silakan cantumkan di kolom komentar apabila kalian ada yang mau ditanyakan. Gimana sih prosesnya, atau gimana sih cara belinya, atau di mana sih belinya, apa menguntungkan apa enggak, gimana pengalamannya, apa ya, pokoknya kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan, boleh banget. Atau bisa DM di Instagram gua @diohariska, ntar gue cantumin di sini juga ada Instagramnya, atau di deskripsi bisa kalian cek. Langsung aja ditanyain, gak usah sungkan, karena selama gue bisa jawab, gue bakal jawab. Seperti di video-video review sebelumnya atau video pengalaman gue sebelumnya, itu banyak banget yang tanya. Jadi kalian buat yang nonton video ini, terutama kaum milenial atau di luar kaum milenial juga gak masalah gitu kan. Namanya investasi, namanya pengalaman, namanya pengetahuan, itu menurut gua wajib banget kita bagiin. Karena siapa tahu itu menjadi keuntungan atau menjadi benefit untuk orang lain. Karena menurut gua memberikan manfaat untuk orang lain itu adalah hal yang sangat menyenangkan gitu kan. Kenapa harus merasakan sendiri kalau orang lain juga bisa merasakan? Jadi kurang lebih reviewnya singkat aja, nggak usah panjang lebar, nggak usah
bertele-tele, yang penting kalian mendapatkan intinya bahwa investasi sebenarnya bisa di mana aja, bisa apa aja. Cuma yang menurut gua, ini opini gua, sekali lagi ini opini gua pribadi, yang menurut gua di pandemi ini paling menguntungkan adalah investasi di emas, mau itu di tabungan emas maupun di logam mulia. Oke, segitu aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe, buat kalian yang belum subscribe, aktifin juga loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap gua upload video. Jangan lupa juga ditekan tombol like-nya apabila kalian suka dengan video ini atau video-video sharing, review dari gua yang bisa menambah pengalaman, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kalian semua. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan atau kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa komen di bawah videonya apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, itu boleh banget supaya channel ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke orang terdekat yang ada di kalian, supaya video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari orang-orang di sekitar kalian. Jangan lupa tonton video gue yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.